warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih solihah, pagi ini kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kemarin Ustazah sudah memberikan tugas di buku tematik tentang pawai budaya. Nah, dari pawai budaya itu kita sudah membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kali ini Ustazah akan menjelaskan kembali dari tugas yang Ustazah sampaikan kemarin untuk lebih memahamkan lagi ya, karena kemarin masih ada yang salah atau masih ada yang bingung untuk menentukan gagasan pokok maupun gagasan pendukung. Nah, langsung saja ya, kemarin di paragraf pertama dan paragraf yang kedua sudah kita bahas. Untuk selanjutnya kita akan membahas yang ke paragraf yang ketiga. Paragraf ketiga ini ada budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Nah, dari paragraf ketiga ini, mana sih yang termasuk gagasan pokoknya dan mana sih yang termasuk gagasan pendukungnya? Kita bahas di sini. Silakan diperhatikan. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Ini adalah kalimat pertama. Kalimat pertama ini kita tentukan sebagai gagasan pokok atau gagasan pendukung ya. Nah, untuk menentukan itu gagasan pokok atau gagasan pendukung, maka kita lihat di kalimat berikutnya. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Di sini merujuk kepada alat musik yang berasal dari budaya Bali. Berarti ada katanya pengganti ini, berarti dia termasuk gagasan pendukung. Jadi kalimat yang kedua ini gagasan pendukung ya teman-teman. Gagasan. Nah, tulis di sini, Ustazah tulis di sini, biar kalian paham. Untuk gagasan pokoknya bagaimana? Nanti dulu. Kemudian kita menuju ke kalimat yang ketiga. Cengceng namanya. Cengceng namanya itu adalah bagian dari alat musik yang termasuk budaya Bali. Nah, jadi cengceng namanya ini adalah bagian dari alat musik yang berasal dari budaya Bali. Dan ini masih menjelaskan tentang budaya Bali yang terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Jadi kalimat ketiganya ini masih termasuk dengan menjelaskan dari gagasan utama yang di atas tadi ya. Nah, alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nah, ini masih menjelaskan tentang cengceng ini ya. Cengceng ini, padahal cengceng ini masih bagian dari alat musik dari budaya Bali. Ini juga masih termasuk gagasan pendukung. Nah, kalimat yang terakhir, nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Masih ada katanya yang menjelaskan tentang alat musik cengceng ini yang merupakan bagian dari budaya Bali, yaitu alat musiknya ini tadi nih. Jadi kalimat yang terakhir ini masih termasuk ke dalam gagasan pendukung. Nah, jadi yang termasuk kalimat atau gagasan utama dari paragraf ini adalah di kalimat yang pertama, yaitu budaya Bali terkenal karena bunyi
yang berbeda. Jadi kalimat yang pertama ini termasuk gagasan pokok karena apa? Dia dijelaskan berulang di kalimat berikutnya, yaitu di kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat. Dia semuanya menjelaskan tentang budaya Bali yang terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Paham anak-anak? Jadi tidak langsung kalian menentukan kalimat utama atau gagasan utamanya dulu atau gagasan pokoknya dulu. Nah, kalian melihat dulu, boleh melihat di kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, sampai yang terakhir. Nah, jika kalimat itu berisi menjelaskan, berarti dia termasuk kalimat penjelas atau gagasan penjelas atau gagasan pendukung di sini ya. Nah, sedangkan yang dijelaskan berulang-ulang itu adalah kalimat atau gagasan utama atau gagasan pokok. Lanjut di paragraf yang keempat. Silakan diperhatikan lagi. Di paragraf yang keempat ini ada berisi tentang rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Ini kira-kira kalimat utama atau kalimat penjelas ya? Nah, nanti dulu kita baca di kalimat berikutnya. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Kira-kira kalimat ini penjelas atau utama? Nah, ini bisa disimpulkan dulu. Yang kedua nih ya. Nah, wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Baju koko ini merupakan adat atau bagian dari kebudayaan Toraja. Berarti ini dia sifatnya menjelaskan atau bagian dari budaya Toraja. Berarti ini bisa disimpulkan dia lebih spesifik ya, lebih sempit lagi. Dia menjelaskan tentang pakaian adat dari Toraja. Padahal Toraja itu budayanya sangat banyak, tidak hanya pakaian adat. Berarti di sini disebut sebagai kalimat penjelas. Atau apa tadi kalimat penjelas atau disebut juga dengan gagasan pendukung. Saya tulis gagasan pendukung saja ya. Kemudian lanjut di kalimat yang ketiga. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Pakompang namanya. Nah, ini juga masih menjelaskan tentang bagian dari kebudayaan Toraja. Di sini menjelaskan tentang alat musiknya. Nah, padahal alat musik itu bagian dari budaya Toraja. Berarti ini masih bersifat spesifik atau lebih sempit lagi. Nah, jadi dia masih bersifat menjelaskan. Berarti kalimat yang ketiga ini adalah gagasan apa teman-teman? Gagasan pendukung. Karena dia menjelaskan. Selanjutnya, kalimat yang keempat yaitu adalah alat musik ini berupa suling. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Dia masih menjelaskan alat musik ini, ada kata ini. Berarti merujuk bagian dari alat musik itu dari budaya Toraja. Ini masih spesifik lagi, masih sempit lagi. Berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Dia masih bersifat menjelaskan. Jadi di sini adalah ingat kalau ada sifatnya menjelaskan berarti dia disebut sebagai gagasan pendukung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Nah, ini masih merujuk kepada yang menjelaskan tadi ya, masih menjelaskan tentang alat musik bagian dari budaya Toraja. Jadi kalimat ini masih di sini ada titik, berarti ini adalah kalimat yang keempat ya.
dia masih menjelaskan ada katanya, ada bentuk, ada katanya di depannya. Bentuknya unik pula bunyinya. Ada katanya, ada kata pengganti, berarti dia sifatnya menjelaskan. Berarti termasuk gagasan pendukung. Nah, yang tersisa adalah kalimat yang pertama dan kalimat yang terakhir. Kira-kira kalimat pertama dan kalimat terakhir ini mana yang termasuk kalimat atau gagasan utamanya ya teman-teman? Kita urai lagi. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Kalimat utama atau kalimat penjelas? Nah, budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Berarti dia sebagai kalimat utama atau gagasan utama atau gagasan pokok. Karena apa? Karena dia minta masih dijelaskan lagi. Loh, kok kita pengen tahu kok budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari? Lah, dari mana penjelasannya? Nah, dari dijelaskan di kalimat-kalimat sebelumnya. Makanya dia masih bersifat umum, yaitu dia masih butuh penjelasan. Jadi dia harus dijelaskan lagi di kalimat sebelumnya atau kalimat sesudahnya. Biasanya ini merupakan ciri-ciri gagasan pokok. Dia minta dijelaskan karena dia bersifat umum. Jadi yang terakhir adalah budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Ini termasuk gagasan pokok. Lalu bagaimana yang kalimat pertama? Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan Toraja. Nah, berarti kalimat yang pertama ini masih termasuk ke dalam kalimat penjelas, karena bahwa setelah pawai budaya dari rombongan Bali itu diikuti oleh rombongan dari Toraja. Sifatnya menjelaskan. Siapa yang dijelaskan? Yaitu budaya Toraja. Jadi di sini adalah gagasan pendukung. Nah, karena kalimat yang pertama ini masih spesifik, jadi menjelaskan bahwa rombongan setelah dari rombongan Bali dia adalah rombongan Toraja. Jadi orang tahu. Kemudian yang terakhir, budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Dia disebut sebagai gagasan pokok karena dia masih bersifat umum. Nah, apanya yang menarik untuk dipelajari? Nah, ternyata ini ada kalimat yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini yang menjelaskan dari budaya Toraja itu sangat menarik untuk dipelajari. Paham untuk paragraf yang keempat? Oke. Nah, bagaimana dengan paragraf yang kelima? Nah, seperti ini bunyinya. Udin dan teman-teman sangat senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal yang baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin bahwa kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya paragraf yang kelima bahwa kalimat utamanya atau gagasan utamanya terletak di awal atau di akhir atau di tengah. Ya, benar, ada di akhir. Karena apa? Benar kata Ibu Udin bahwa kebudayaan Indonesia sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Ini ada ini ya, bahwa yang setelah sangat beragam itu bukan titik tetapi koma. Jadi benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Dia sebagai gagasan pokoknya. Sedangkan yang lainnya, yang kalimat pertama, kedua, dan ketiga disebut sebagai gagasan pendukung. Nah, sudah paham kan teman-teman? Jangan lupa terus berlatih, karena
Karena gagasan pokok itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa juga di akhir. Sedangkan gagasan pendukung itu sifatnya, kata kuncinya adalah dia bersifat menjelaskan. Biasanya ditandai dengan kata gantinya, atau ini, atau itu, dan lain sebagainya, semacam itu ya. Terus belajar dan jangan pernah bosan ya, meskipun belajar dari rumah. Karena apa? Belajar dari rumah itu menyenangkan. Dadah, assalamualaikum.